Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bisa bicara sama Ibu siapa? Ibu Retno Dwi Harjati SPD, Kepala SMP Negeri 5 Pemalang. Hari ini kegiatan apa saja Bu? Kegiatan hari ini adalah pengumuman kepada calon peserta didik SMP Negeri 5 Pemalang yang kita lakukan dengan menggunakan link Mas. Online. Link tertentu online mulai jam 10 ini bisa dibuka. Kemudian cara untuk menjaring mereka yang mendaftar di sini pakai apa saja Bu? Biasanya ada 3 hal yang untuk menjaring mereka. Maksudnya promosi maksudnya? Iya. Ya sebenarnya kalau SMP Negeri 5 Pemalang ini di zona kami, zona kami kan 14 desa gitu. Itu memang tidak secara khusus melakukan penjaringan karena memang biasanya merupakan sekolah sasaran yang menjadi pilihan pertama. Terbukti pendaftar ke SMP Negeri 5 Pemalang adalah 380 siswa, sementara kuota yang kami butuhkan hanya 288. Jadi intinya ya hanya kita melayani kepada para calon pendaftar dengan jalan memberikan informasi, yaitu seminggu sebelumnya kami mengirimkan brosur kepada 44 SD Bapak. 44 SD, brosur itu berisi cara kuota dan sebagainya, termasuk bagaimana dengan zonasi, kemudian dengan jalur afirmasi, jalur prestasi dan mutasi seperti itu. Untuk 3 jalur itu untuk jalur afirmasi berapa persen, jalur prestasi dan untuk jalur zonasi ya. Di dalam kuota kami 158 siswa. Untuk jalur prestasi 73 siswa. Untuk afirmasi 43 siswa dan sisanya adalah jalur mutasi 14 siswa. Tetapi pada akhir pendaftaran terbukti jalur mutasi ini tidak ada yang memilih, sehingga otomatis akan menambah kuota jalur zonasi, sehingga jalur zonasi yang kami umumkan pada hari ini adalah 173 siswa. Yang lain sesuai dengan kuota. Kemudian kaitan jalur zonasi, taruhlah sudah nutup, artinya di sekitar sekolah sudah tidak ada lagi. Kemudian ketika pengumuman taruhlah jam 3 akan selesai, kemudian dari jalur prestasi mendaftar itu masih ada peluang? Maksudnya daftar ulang Bapak? Ya. Ini kan baru pengumuman hari ini. Nah kami mengatur untuk daftar ulang kan dari dinas sudah mengatur mulai besok tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Untuk mencegah kerumunan kami mengatur pada hari pertama yaitu tanggal 1 mereka masuk dibagi dalam shift, yaitu yang pertama dilayani adalah jalur zonasi Bapak. Sudah kami umumkan di link tersebut. Nanti kalau Bapak membuka link yang kami umumkan itu sudah ada banner, linknya mana bisa kita kirimkan. Sebelumnya juga kita sudah meminta nomor telepon dari calon peserta didik, sehingga kami juga mengirimkan via WhatsApp kepada mereka bahwa mereka tidak perlu ke sekolah dan hanya membuka link itu saja. Nah, kami juga memberikan teknis daftar ulang. Hari pertama dilayani jalur zonasi dibagi 4 loket, sama seperti yang kita lakukan pada saat pendaftaran kemarin. Terbukti efektif untuk mencegah kerumunan pada pendaftaran kemarin. Nah, kemudian hari kedua itu kami hanya melayani jalur prestasi dan afirmasi. Lalu hari ketiga masih tetap karena memang dinas memberikan tanggal 1 sampai tanggal 3, barangkali ada yang mengalami hambatan pada tanggal 1 dan 2, kita layani di hari ketiga, seperti itu. Ya, selamat pagi Bu. Ya, pagi. Kami sedikit menambahkan Bu tentang tanggapan gimana Bu tentang siswa yang sudah masuk ke daftar Bu. Alhamdulillah, kalau yang sepanjang saya amati pada waktu proses pendaftaran, karena tadi kan saya sudah matur bahwa pada sebelumnya kita sudah memberikan brosur kepada SD dan memohon kepada SD untuk mengupayakan mengkondisikan dengan melalui kolektif Bapak. Dan alhamdulillah SD-SD yang kebetulan
terhubung dengan kita, maksudnya zonanya di daerah kita itu betul-betul luar biasa. Mereka membawa, mengawal ke 30 siswanya, ada 25 yang memang minatnya di sini seperti itu. Sehingga dalam pelayanan pendaftaran kemarin betul-betul luar biasa. Hanya beberapa yang mengantri, tapi sudah langsung hari pertama pendaftaran hampir 200, itu hanya beberapa yang kelihatan mengantri seperti itu. Jadi besok pun kita berharap demikian. Jadi perhitungan kami begini, setiap satu loket kami hanya melayani 43 calon pendaftar ulang. Berarti dari kita layani dari jam 8 sampai jam 12. Nah, dengan ini harapan kami, karena teknisnya sangat mudah. Teknisnya kami buat sesimpel mungkin. Mereka hanya memberikan bukti verifikasi, menunjukkan, lalu kita cek. Kalau ya memang terdaftar, mereka tanda tangan di kami. Kemudian kita beri bukti dia sudah daftar ulang. Kemudian kami titipkan berkas yang harus diisi untuk mengisi dapodik. Dan kami tidak meminta diisi itu. Terkait dengan COVID gimana Bu persiapan? Oh ya, terima kasih mengingatkan. Kami kemarin sepakat panitia. Kebetulan kan panitia pendaftar kemarin ini bebas COVID. Nah, ini kami juga sepakat. Hari ini kami sudah harus swab antigen lagi, seperti itu. Hari ini, pokoknya karena waktunya kan 24 jam, ya sudah, pokoknya swab teman-teman. Kalau yang kemudian positif meskipun sehat, ya mohon kerelaannya untuk di rumah. Jadi kami memastikan yang nanti bekerja di depan itu betul-betul yang teman-teman kita yang bebas COVID. Dan kami sudah berusaha melindungi sejak kemarin. Bapak mungkin melihat loket kami sudah dipasang seperti itu, diamankan. Ya, memang alhamdulillah ya sampai hari ini teman-teman yang kemarin bertugas masih sehat, tapi kami tetap berusaha memastikan bahwa mereka betul-betul sehat. Hari ini kita sepakat, tadi saya juga swab antigen, Mas. Ada nggak Bu yang terpapar siswa wajah Bu? Terpapar yang siswa? Kalau siswa kan tidak ada, Pak. Siswa kan pembelajaran jarak jauh, tidak ada, Pak. Belum terdengar, belum terdengar. Kalau guru sih, saya lihat yang memang ada terpapar, tapi kan klasternya klaster keluarga. Jadi karena kedatangan anaknya dari luar kota, kemudian tidak terpapar. Tapi secara sistem yang kami lakukan di sini, insya Allah aman, ya. Kami mengatur. Rencana tatap muka apa Bu? Ada program? Tadi malam saya baru saja mendapat share-sharean dari Pak Sekda, ya, Pak Sekda, bahwa untuk pencegahan COVID, pemerintah daerah Kabupaten Pemalang telah melakukan perintah untuk pegawai untuk agar separuh WFH dan WFO itu dimulai 28 Juni sampai 25 Juli. Sedangkan kalau hari masuk sekolah itu kan 12 Juli. Nah, semula kita berpikir bahwa 12 Juli anak mulai masuk. Tapi kami begini, tanggal 10 karena kami baru mendengar di tanggal 10 itu kami merencanakan untuk anak membawa berkas yang kami titipkan nanti pas daftar ulang. Jadi kami di daftar ulang tidak ada tulis menulis. Nanti pokoknya berkas itu dikumpulkan tanggal 10. Pemikiran kami mau penjelasan tentang PLS. Tapi karena nanti PLS-nya tetap daring, kami tetap mengatur sedemikian rupa dengan menggunakan shift, Mas. Biasanya pelayanan kami 1 jam 10 anak, biasanya seperti itu. Insya Allah aman dengan cara seperti itu. Sedikit menyebal dari masalah ini ya begitu. Nah itu yang lalu kan berarti ada siswa yang kelas 1 taruhlah, kemudian sekarang kelas 2, kemudian yang sekarang baru. Mekanisme untuk mengetahui ini prestasi tidaknya bagaimana Bu, karena sistem daring? Maksudnya sistemnya. Kan kami melakukan pembelajaran, Bapak. Pembelajarannya kan tetap jalan. Kita atur jadwal pembelajaran jarak jauh. Ya, maksudnya ada ranking enggak? Maksudnya misalnya si A ranking 1, 2 setelah kemarin hasil. Kalau di rapot yang sekarang kan memang pemerintah tidak
maksudnya memang itu termasuk bagian yang tidak Prioritas. dilakukan. Ya, prioritas berarti. Oh, iya, makanya. Tidak dilakukan. Jadi sudah lama. Oh, gitu. Sejak rapot menggunakan elektronik di format itu memang tidak ada ranking. Oh, gitu. Jadi memang ada maksudnya. Jadi Ya. artinya supaya kita tidak membedakan antara yang ranking dan tidak. Oh, itu maksudnya. Jadi ruhnya pemerintah sekarang Oh, kan iya. begini Mas, semuanya dilayani. Oh, itu. Meskipun ini ranking, tapi tetap kita jangan sampai mengimitkan kepada mereka bahwa Oh, you ranking, you iya, tidak ranking, tidak seperti itu. Yang penting Jadi kita pembelajaran kerjakan. tetap dilayani. Seseorang yang bagus di bagian musik, yaitu dikembangkan semaksimal Oh, mungkin, iya, iya. seperti itu. Oh, Jadi gitu. pembelajaran kurikulum 2013 dan ruh yang diberikan kepada kita sekarang Iya, itu iya. kan mindsetnya beda Mas. Iya, betul, Tidak Mas. bersaing, Yo. tidak bersaing tapi bekerja sama. Bekerja sama. Jadi kalau dulu kan Iya, persaingan, kalau- saya harus ranking 1 Iya, iya, seperti iya. itu. Oh. Saya juga begitu dulu, Iya, selalu mencari kami- ranking 1. iya, kami sama ya. Tapi Oh, kalau sekarang tidak. Sekarang malah andaikan ada ranking, misalnya permintaan dari SMK, apakah anak ini ranking, ya kita berikan dengan tulisan. nilai-nilai itu ya. Tulisan Tulisan. bahwa kita ini rankingnya Philip bisa, Oh, gitu, kita gitu. beri kalau memang itu 10 besar gitu. Tapi itu kalau ada permintaan Pak. Oh. Kalau tidak ada, enggak. Kita pokoknya mau mindset anak itu silakan berjuang, prestasi setinggi-tingginya. Kalian semua masing-masing punya kelebihan seperti itu. Iya, berarti sebelum Covid, maaf ya Bu, itu berarti UAN sudah tidak berlaku lagi setelah Kenapa? UAN ujian nasional. Oh. Nasional. Kan Sudah. sudah 2 kali ya, Sudah 2 juga kali ya? enggak UN kan? Oh iya, Kita iya, sudah makanya 2 kali saya enggak UN. pertanyakan. Enggak ada UN Pak. Iya, karena Jadi banyak ya, korbannya waktu. Ya, Korban. ya kalau menurut saya memang yang nggak logis juga kalau UN Iya. itu cenderung ke arah materi material. Oh, Lebih baik iya. gini sekarang menguatkan guru, Iya betul. Yang menguatkan penting guru. kompetensi ya. Kompetensi itu yang harus dikawal memang, Iya. terutama dalam pembelajaran jarak jauh. Kami punya memastikan apakah gurunya ngajar apa tidak. Ada Pak. Kami punya Google Drive di mana setiap minggu teman-teman itu harus melaporkan pembelajarannya Iya, kepada betul. saya. Iya, iya, iya. Jadi saya bisa membuka apa mulangnya dia, dengan melayani di kelas mana, apa yang Anda sampaikan itu ada. Kita punya. Ada sebuah keluhan-keluhan dari yang sistem daring nggak? Anak-anaknya ngeluh atau gurunya ngeluh itu? Di awal untuk kelas 7 memang tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Tahun lalu kan kelas 7 sama sekali tidak Bertemu. tidak bertemu sama sekali. Nah, padahal kan di awal kita sudah memindset bahwa mereka akan diajari memakai HP. Iya, iya. Ternyata ada larangan dari Pak Kadinas, tidak boleh ada masuk yang PLS siswa disuruh masuk hari Sabtunya itu tidak boleh. Langsung kita akhirnya cari akal. Akhirnya teman-teman membuat semacam video begitu. Jadi Iya. video tutorial Iya. melalui WhatsApp. Oh, iya. Nah, jadi Ya, ya, Bu. Ini terakhir Bu, apa yang Ibu harapkan tentang kegiatan baik itu COVID, baik itu sekolah gimana Bu? Untuk ke depan, maksudnya harapan untuk ke depannya. depan. Ya kalau harapan kami sih kalau bisa memungkinkan tatap muka ya tatap muka. Tetapi kalau menurut saya dengan kondisi hari ini yang terjadi peningkatan, Iya, malah ya kita tidak usah memaksakan. Iya. Karena memang kalau kita lihat saya saja kemarin temuan-temuan teman-teman yang kena positif itu kondisi sehat Pak. Artinya posisi tidak sedang sakit. Iya, Pak. Jadi posisi sehat positif ya sudah kita hentikan, jangan di rumah isoman seperti itu. Artinya kita tidak bisa meyakini murid-murid kita itu Iya. tidak terpapar. Iya. Saya lebih mengkhawatirkan guru-guru saya yang sudah usia 50 tahun ke Iya, atas. iya. Sehingga ya memang kalaupun dibolehkan tatap muka yang menurut aturan baru kan 1/4 yang boleh tatap muka. Dari 32 siswa berarti hanya 8 siswa. Itu pun tetap harus melayani yang 75% ya kan. Ya kalau memang itu ya kita nanti punya trik lah. Nggak ada sistem jemput bola kemudian ke rumah siswa untuk mengetahui sejauh mana kegiatannya, ada nggak seperti itu? Kalau jemput bolanya adalah kemarin yang kita lakukan ya, yang kita lakukan adalah ketika anak-anak itu tidak mengumpulkan tugas pada program daringnya teman-teman, kan banyak Pak. Iya. Ada yang kasusnya HP-nya jadul, ada yang maksudnya banyak hal lah. Kita jemput bola memang yaitu dengan melalui guru BK. Oh, Jadi guru BK kita program untuk ke rumah. kota
siswa-siswa yang belum mengumpulkan. Terus kita kawal sampai terakhir rapotan kemarin. Ya, alhamdulillah tugas besar yang dibebankan pada BK dan wali kelas untuk mengawal tugas-tugas ini sampai dengan akhirnya 100%. Artinya 100% terkawal. Ya meskipun ya banyak ya, kita di desa orang tua kan banyak ini ada yang tidak begitu mendukung. Iya, kadang ngeluh gitu maksudnya. Tidak mendukung dalam artian mengumpulkan tugas anaknya semester 1 saja nggak mengumpulkan ya ada ya kita tadi. Nah, itu solusinya ada jemput solusinya bola jemput bolanya ya, tapi tetap Ya. tetap kita hati-hati sekali Ya, selagi masih bisa lewat daring. Anaknya ditelepon suruh ngumpulkan itu ya kita lakukan itu. Yang terakhir itu memang susah ya, bahasanya anaknya bener gitu lah. Ya, Kami terima kasih Bu atas barangkali nanti jadi media kan di hotel maupun Oh nggih, nggih. Terima kasih juga kehadirannya dan pangapunten nggih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news.